Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Gregoriana Sene, NPM 33170017 semester 8A. Jadi baik, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Yang pertama itu kita lihat tentang konsep dasar fisiologi hewan. Setiap individu harus menyelenggarakan fungsi kehidupannya seperti makan, bernapas, bergerak, dan bereproduksi. Setiap fungsi kehidupan harus diatur dan dikendalikan dengan cara tertentu agar hewan dapat tetap hidup. Mekanisme kerja fungsi kehidupan dan segala sesuatu yang dilakukan hewan merupakan inti kajian dan dalam fisiologi hewan. Jadi fisiologi hewan adalah ilmu yang mempelajari fungsi normal tubuh dan berbagai gejala yang ada pada sistem hidup serta pengaturan atas segala fungsi dalam sistem tersebut, atau dengan kata lain yaitu ilmu yang mempelajari fungsi, mekanisme, dan cara kerja organ. Jadi baik, sebelum lebih jauh mengkaji tentang fungsi tubuh, terdapat beberapa konsep dasar dari fisiologi. Yang pertama itu mekanisme. Mekanisme itu suatu keadaan di mana makhluk hidup melakukan sesuatu hal yang benar secara otomatis atau sesuatu hal yang telah menjadi kebiasaan. Yang kedua itu homeostatis. Homeostatis, proses dan mekanisme otomatis yang dilakukan makhluk hidup untuk mempertahankan radiasi konstan agar tubuhnya dapat berfungsi dengan normal meskipun terjadi perubahan pada lingkungan di dalam dan di luar tubuh. Yang berikut itu regulator, kelompok makhluk hidup yang mampu mempertahankan kondisi lingkungan eksternal. Yang berikut itu konformer. Dalam kimia, isomerisme konformasi adalah sebuah bentuk stereomerisme dari molekul-molekul dengan rumus struktural yang sama namun konformasi yang berbeda oleh karena rotasi atom pada ikatan kimia. Yang berikut itu homeokinesis, upaya yang mempertahankan lingkungan internal dengan menghindar dari lingkungan eksternal yang tidak sesuai. Yang berikut itu adaptasi, upaya makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Berikut itu aklimasi, penyesuaian fisiologi dan perilaku suatu organisme sebagai reaksi terhadap suatu perubahan lingkungan atau modifikasi sifat fenotip suatu organisme yang disebabkan lingkungan. Yang berikut itu aklimatisasi, suatu upaya penyesuaian fisiologi atau adaptasi dari suatu organisme terhadap suatu lingkungan baru yang akan dimusnahkannya. Yang terakhir itu toleransi, suatu organisme yang mampu menolak pengaruh suatu parasit atau virus atau dari berbagai faktor lingkungan. Struktur dan fungsi hewan. Struktur dan fungsi hewan tubuh hewan memiliki hubungan yang sangat erat. Keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Untuk dapat mempelajari fungsi dari suatu sistem, terlebih dahulu kita akan mempelajari struktur atau jaringan dari suatu organ tersebut. Jaringan dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori. Yang pertama itu jaringan epitelium, jaringan ikat, jaringan saraf, dan jaringan otot. Jadi baik, jaringan adalah kumpulan sel-sel dengan struktur dan fungsi yang sama. Jenis jaringan yang berbeda memiliki struktur dan fungsi yang berbeda. Jaringan dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu jaringan epitelium, jaringan ikat, jaringan saraf, dan jaringan otot. Jadi baik, saya akan jelaskan yang pertama itu jaringan epitelium. Jaringan epitelium berbentuk lapisan-lapisan sel yang
yang termasuk dengan rapat yang berfungsi sebagai pelindung organ, pelindung rongga dalam tubuh. Selain itu, jaringan epitelum juga berfungsi sebagai pelindung sel atas kerusakan mekanis seragam mikroorganisme yang menyusap masuk dan melindungi agar tidak kehilangan cairan. Jaringan berikut itu jaringan ikat. Jaringan ikat berfungsi sebagai pengikat atau penyokong jaringan lainnya. Serat jaringan ikat terbuat dari protein, terdiri dari 3 jenis, yaitu serat berkolagen, serat elastis, dan serat retikuler. Serat kolagen terbuat dari kolagen yang merupakan protein yang paling berlimpah dalam kingdom hewan. Serat kolagen tidak elastis dan tidak mudah robek. Serat inilah yang berfungsi menjaga daging tidak lepas dari tulang. Contohnya, ketika Anda mencubit sebagian kulit belakang telapak tangan Anda dan Anda lepaskan kembali, maka kulit akan tetap menempel pada dinding. Ini adalah sebagai kecil contoh serat kolagen. Serat elastis, untaian panjang yang terbuat dari protein atau elastin, sifatnya seperti karet sehingga dapat melengkapi kekuatan serat kolagen yang tidak elastis. Seperti contoh, maka serat elastis akan dengan cepat memulihkan kulit Anda ke bentuk semula. Serat retikuler tersusun atas kolagen yang merupakan penyambung atau menghubung jaringan ikat dengan yang lain. Jaringan ikat yang paling banyak pada vertebrata adalah jaringan ikat longgar yang berfungsi sebagai bahan pengemas yang menjaga agar organ tetap berada di tempatnya. Pada jaringan ini terdapat juga jaringan yang berperan dalam penyimpanan lemak yang disebut jaringan adiopsa. Setiap sel adiopsa ini mengandung suatu butiran lemak besar yang membengkak. Namun ketika lemak ini dipakai oleh tubuh, maka selnya akan mengkerut. Jaringan ikat berserat adalah jaringan ikat yang padat yang mengandung banyak serat kolagen yang berfungsi sebagai pengaturan yang mememaksimalkan kekuatan jaringan yang non-elastis. Jaringan tulang rawan terdiri dari serat kolagen yang melimpah yang berfungsi sebagai penyokong atau rangka tubuh pada awal embrio, menunjang jaringan yang lunak dan menunjuk sebagai organ dalam. Yang ketiga itu jaringan saraf. Unit fungsional jaringan saraf adalah neuron atau sel saraf. Jaringan saraf berfungsi sebagai merasakan adanya stimulus, menghantarkan sinyal dari satu bagian tubuh hewan ke bagian tubuh yang lainnya. Neuron terdiri dari badan sel, dendrit, dan akson. Dendrit menghantarkan sinyal atau impuls dari ujung menuju bagian neuron, yang lainnya akan menghantarkan impuls menuju neuron ke efektor atau bab sistem saraf. Yang keempat itu jaringan otot. Jaringan otot merupakan serabut otot yang mampu mengkontraksi ketika dirangsang oleh impuls saraf. Dalam tubuh vertebrata terdapat 3 jaringan otot, yaitu otot rangka yang bertanggung jawab atas perangkat tubuh secara sadar, otot jantung yang bekerja di luar kehendak, kontraksi ototnya otomatis teratur, tidak pernah lebih dan bereaksi lambat. Dan yang ketiga itu otot polos. Ditemukan dinding saluran pencernaan, kadang kemih, arteri, dan organ lainnya. Yang berikut itu organ dan sistem organ. Organ adalah kumpulan beberapa jaringan untuk melaksanakan fungsi tertentu dalam tubuh. Misalnya itu kulit. Kulit tersusun atas berlapis-lapis jaringan. Jaringan pengikat epitelum, otot saraf, dan jaringan pembuluh darah. Sedangkan tingkatan yang lebih tinggi adalah sistem organ yang merupakan kumpulan dari beberapa organ
yang bergabung untuk menjalankan fungsinya. Namun semua sistem organ yang ada harus dapat dikoordinasi supaya hewan tetap bertahan hidup. Sistem organ. Sistem organ itu ada pencernaan, sirkulasi, respirasi, ekskresi, endokrin, saraf, reproduksi, dan integumen. Jadi baik, pencernaan itu komponen utama: mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, hati, pankreas, dan anus. Fungsi utamanya adalah penggolongan makanan, penelanan, pencernaan, penyerapan, dan pembuangan. Yang berikut itu sirkulasi, komponen utama jantung, pembuluh darah, dan darah. Fungsi utama itu distribusi internal bahan-bahan seperti O2 dan sari makanan ke sel tubuh dan mengangkut hasil metabolisme yang tidak berguna ke luar tubuh. Yang ketiga itu respirasi. Fungsi komponen utama itu hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Fungsi utama pertukaran gas atau pengambilan O2 dan pengeluaran CO2. Yang keempat itu ekskresi. Komponen utama itu ginjal, ureter, kandung kemih, dan ureta. Fungsi utama pengeluaran hasil metabolisme yang tidak berguna keluar tubuh dan mengatur keseimbangan osmotik darah. Yang kelima itu endokrin. Endokrin itu pituitari atau hipofisis, tiroid, pankreas, dan kelenjar penghasil hormon lainnya. Fungsi utama memproduksi hormon untuk mengatur metabolisme tubuh. Yang keenam saraf, otak, sumsum tulang belakang, simplus, saraf, dan organ sensoris. Fungsi utama deteksi stimulus dan penentuan respon terhadap stimulus. Yang ketujuh reproduksi komponen utama testis dan ovarium. Fungsi utama perkembangbiakan. Yang terakhir itu integumen, itu komponen utama kulit dan defritnya. Fungsi utama pelindung tubuh. Jadi yang berikut itu konsep homeostatis. Kata homeostatis merujuk pada pemeliharaan ketahanan secara keseluruhan dan tubuh. Homeostatis menstabilkan tubuh dengan mengatur lingkungan internal. Hal ini diperlukan untuk berfungsi sebagaimana mestinya. Proses homeostatik sangat penting untuk kelangsungan hidup setiap sistem sel, jaringan, dan tubuh. Homeostasis dalam pengertian umum mengacu pada stabilitas, keseimbangan, atau equilibrium. Fisiologi organ individu lebih lanjut lagi berguna untuk memastikan pemeliharaan homeostatis dari seluruh tubuh, misalnya pengaturan tekanan darah, pelepasan renin oleh ginjal yang kemungkinan tekanan darah akan stabil, atau renin, protein, angiotensinogen, sistem aldosteron, meskipun otak membantu mengatur tekanan darah oleh hormon hipofisis dengan melepaskan antidiuretik atau ADH. Dengan demikian, homeostatis dipertahankan di dalam tubuh secara keseluruhan tergantung pada bagian-bagiannya. Yang berikut itu sistem peredaran darah hewan. Adapun hewan-hewan yang akan kita pelajari sistem peredaran darah yaitu ada ikan, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Jadi baik, yang pertama saya akan jelaskan ikan. Ikan atau Pisces adalah semua jenis ikan, baik ikan air laut atau air tawar yang melakukan pernapasan dengan insan. Pada Pisces, darah terdiri dari plasma darah dan korpuskula.
yang termasuk dalam korpuskula yaitu keping darah sel darah merah dan sel darah putih. Alat peredaran darah yang dimiliki oleh Pisces sama dengan hewan lainnya yang berdiri dari pemompa darah atau jantung dan pembuluh darah. Jantung Pisces berdekatan dengan alat pernapasan yaitu insan yang terletak di rongga pericardium. Yang kedua itu amfibi. Sistem peredaran darah amfibi berbeda dengan Pisces yaitu amfibi dapat hidup di dua tempat atau alam yakni di darat dan di air, misalnya katak atau kodok. Katak atau kodok mempunyai darah yang terdapat pada sel-sel darah dan cairan plasma. Sel-sel darah tersebut mempunyai inti yang berbentuk pipi dan membulat memanjang. Sel-sel darah pada katak juga mengandung hemoglobin yang berperan dalam mengikat oksigen dari udara. Katak juga mempunyai sel darah putih dengan bentuk seperti amoebi. Selain itu, katak juga memiliki organ jantung dengan bentuk kotak yang terdiri dari 3 ruangan yaitu 1 bilik dan 2 serambi. Yang ketiga itu sistem peredaran darah reptil. Reptil adalah hewan yang memiliki ciri fisik kulit bersisik dan dapat bergerak dengan cara merayap atau melata. Sistem peredaran darah pada hewan ini umumnya terdiri dari pembuluh darah dan jantung atau alat pemompa darah. Jenis sistem peredaran darah pada reptil adalah sistem peredaran darah tertutup dan berbeda ganda. Yang berikut itu Aves. Sistem peredaran Aves atau burung sangat mirip dengan sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah ganda dan tertutup sehingga dapat dikatakan sama. Burung mempunyai 4 ruangan jantung yang masing-masingnya terpisah oleh pembatas yang sempurna, sehingga darah tidak akan tercampur. Pada Aves terdapat 2 pembuluh utama, yaitu pembuluh vena atau bilik dan pembuluh arteri atau nadi. Sistem peredaran darah yang berikut itu mamalia. Mamalia itu contohnya manusia. Jadi baik, berikut penjelasan tentang alat-alat peredaran darah pada manusia serta mekanisme peredaran darahnya. Yang pertama itu arterium kanan. Berfungsi sebagai penampungan darah yang rendah O2 dari seluruh tubuh. Yang kedua itu atrium kiri, berfungsi menerima darah yang O2 dari kedua paru-paru melalui 4 buah vena pulmonalis, kemudian darah mengalir ke ventrikel kiri lalu ke seluruh tubuh melalui aorta. Yang berikut itu ventrikel kanan, menerima darah dari arterium kanan dan dipompakan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Ventrikel kiri menerima darah dari arterium kiri dan dipompakan ke seluruh tubuh melalui aorta. Kedua ventrikel ini dipisahkan oleh sekat yang disebut septum ventrikel. Aliran darah. Sistem peredaran darah pada manusia dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu peredaran darah paru-paru atau glomeruli atau peredaran darah kecil dan peredaran darah sistemik, peredaran darah besar. Peredaran darah yang pertama itu peredaran darah pulmonari, disebut juga peredaran darah kecil. Jantung akan memompa arterikel pulmonalis ke paru-paru dan menuju vena pulmonalis jantung. Pada peredaran darah kecil inilah darah melakukan pertukaran gas di paru-paru. Darah melepaskan karbon dioksida dan mengambil oksigen dari alveoli paru-paru.
Jadi contoh itu peredaran darah sistemik, disebut peredaran darah besar. Jantung akan memompa ke aorta menuju saluran bagian tubuh lewat pembuluh darah menuju ke vena cava dan menuju ke jantung. Darah yang banyak mengandung zat sisa, metabolisme dan karbon dioksida kembali ke serambi kanan jantung melalui pembuluh balik. Peredaran darah besar ini mengalir dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Yang berikut itu sistem pernapasan pada hewan. Sistem pernapasan pada hewan itu ada 8. Yang pertama, protozoa. Protozoa contohnya amoeba sp. Hewan yang tergabung dalam kelompok hewan bersel satu ini belum memiliki organ pernapasan di dalam tubuh mereka, sehingga proses respirasi hewan bersel satu ini mengendalikan keluar masuknya udara melalui membran sel di kulit mereka. Yang kedua itu insekta. Hewan yang tertolong dalam insekta atau yang biasa disebut dengan serangga ini biasanya akan bernapas dengan alat pernapasan yang dinamakan trakea. Yang berikut itu cacing. Hewan yang tergolong dalam golongan cacing sebagian besar dan pada umumnya bernapas dengan menggunakan permukaan kulitnya. Yang keempat itu Pisces. Sistem pernapasan pada ikan adalah menggunakan insen yang biasanya berjumlah 4 pasang. Yang berikut itu amfibi. Amfibi merupakan hewan yang dapat hidup di 2 wilayah, yaitu di daratan dan juga di air. Yang keenam itu reptil. Sistem pernapasan pada reptil biasanya berupa paru-paru dan juga cenderung mirip dengan apes dengan saluran pernapasan yang terdiri dari lubung hidung. Yang ketujuh itu apes atau burung. Kelompok hewan berikutnya yang akan dibahas adalah sistem pernapasan kelompok hewan apes. Hewan yang termasuk ke dalam spesies apes ini di antaranya adalah hewan unggas semacam berbagai jenis burung. Yang kedelapan itu mamalia. Mamalia secara umum proses pernapasan hewan mamalia ini sama persis dengan manusia, di mana melalui rongga hidung, faring, trakea, bronkus hingga paru-paru. Pernapasan pada manusia contohnya pada manusia dibagi menjadi pernapasan dada. Pernapasan dada merupakan pernapasan yang melibatkan otot tulang antarusuk. Mekanisme berikut ini adalah fase inspirasi atau pemasukan udara, dan yang kedua itu fase ekspirasi atau pengeluaran udara. Yang kedua itu pernapasan perut. Pernapasan perut yang pertama itu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Pada pernapasan perut, fase inspirasi adalah pada fase ini otot diafragma berkontraksi sehingga diafragma mendatar, akibatnya rongga dada membesar dan tekanan menjadi kecil sehingga udara di luar masuk. Yang kedua itu fase ekspirasi, merupakan fase bebelaksinya otot diafragma atau kembali ke posisi semula mengembang sehingga rongga dada mengecil dan tekanan menjadi lebih besar, akibatnya udara keluar dari paru-paru. Pentingnya suhu pada hewan, interaksi antara hewan dan lingkungan, serta termoregulasi pada hewan endoderm dan eksoderm. Termoregulasi adalah pengaturan suhu tubuh pada hewan. Pengaturan suhu tubuh atau termoregulasi
Pengaturan cairan tubuh dan ekskresi adalah elemen-elemen dari homeostatis atau sistem yang menjaga keseimbangan dan stabilitas antara lingkungan internal dan eksternal. Dalam terminologi dikenal adanya hewan berdarah dingin atau cold blood animals dan hewan berdarah panas warm blood animals. Namun ahli-ahli biologi lebih suka menggunakan istilah eksoterm dan endoterm yang berhubungan dengan sumber panas utama tubuh hewan. Eksoterm adalah hewan yang panas tubuhnya berasal dari lingkungan atau menyerap pada panas lingkungan. Suhu tubuh hewan eksoterm cenderung berfluktuasi tergantung pada suhu lingkungan. Sedangkan eksoterm adalah hewan yang panas tubuhnya. Mekanisme perubahan panas tubuh hewan dapat terjadi dengan 4 proses, yaitu konduksi, konveksi, radiasi, dan evaporasi. Konduksi adalah perubahan panas tubuh hewan karena kontak dengan suatu benda. Konveksi adalah transfer panas akibat adanya gerakan udara atau cairan melalui permukaan tubuh. Radiasi adalah emisi dari energi elektromagnetik. Radiasi dapat mentransfer panas antar objek yang tidak kontak langsung, sebagai contoh radiasi sinar matahari. Yang terakhir itu evaporasi, proses kehilangan panas dari permukaan cairan yang ditransformasikan dalam bentuk gas. Yang berikut itu reproduksi hewan. Reproduksi hewan itu ada 2, yaitu reproduksi seksual dan reproduksi aseksual. Yang pertama itu reproduksi seksual adalah reproduksi yang melibatkan penghubungan informasi genetik dari 2 individu dengan jenis kelamin berbeda. Reproduksi seksual terjadi saat sel telur betina bertemu dengan sel sperma jantan lalu meluru dan membentuk zigot. Yang kedua itu reproduksi aseksual adalah reproduksi yang tidak melibatkan organ seksual dan hanya melibatkan satu individu. Bakteri dapat bereproduksi dengan membelah diri menjadi 2 secara langsung dan spontan atau disebut dengan pembelahan biner secara otomatis. Jadi baik, reproduksi seksual itu akan pelajari tentang gamet jantan dan gamet betina, sedangkan reproduksi aseksual itu yang pertama itu satu fragmentasi, yang kedua itu gamelopuding tunas, ketiga itu pembelahan sel. Perkembangan dan kelainan embrio dapat melalui dengan 3 cara, yaitu yang pertama vivipar atau melahirkan adalah salah satu cara perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Cara perkembangbiakan ini pada umumnya terjadi pada mamalia atau hewan menyusui. Yang kedua itu ovipar atau bertelur adalah satu cara berkembangbiakan hewan dengan cara bertelur yang pada umumnya mempunyai ciri-ciri telurnya diremai sampai menetas. Yang ketiga adalah ovovipar atau lahir dan telur. Adalah salah satu cara berkembang biak hewan dengan cara mengembangbiakan telur di dalam tubuh induknya, tetapi cadangan makanan yang diperoleh embrio berasal dari dalam telur tersebut, bukan dari tubuh induknya. Jadi baik, contoh dari vivipar itu manusia, sapi, dan bonobo. Yang kedua itu ovipar. Contoh dari ovipar itu ayam, angsa, burung, cicak, katak, dan paru-paru dan kupu-kupu. Contoh hewan ovipar itu ikan hiu, reptil, kadal, dan kuda laut. Jadi baik, inilah hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.